Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-20 Trinitatis ini yang dirangkai dengan acara perayaan hari ulang tahun Gereja Tuhan GKP Bekasi Utara yang ke-24 ini. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersyukur boleh merayakan ke-24 tahun usia gereja kita, GKP Bekasi Utara. Dan kita telah berdoa bersama tepat pada tanggal 8 Oktober waktu itu, walaupun ulang tahun gereja kita tanggal 7 Oktober, tapi tanggal 8 Oktober di KBRT ada di gereja ini. Waktu itu kita sama-sama berdoa untuk gereja ini. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita menelaah firman ini lebih dalam lagi, saya mau ajak kita supaya sungguh-sungguh bersuka cita menikmati penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas gerejanya GKP Bekasi Utara. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Selamat ulang tahun, tapi kok lemas ya begitu. Kayaknya kurang bahagianya. Nantinya ditagih tok-tok ripe itu Bapak Ibu, nggak usah takut. Selamat ulang tahun bagi kita semua Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini dibawa terang tema Tuhan mendengar seruan umatnya. Dalam perjalanan hidup orang Israel, bangsa ini tertawan di Babel. Dan ketika mereka tertawan di Babel, mereka pulang
dalam 3 tahap. Rombongan pertama, rombongan kedua, dan rombongan ketiga. Dan ketika Nehemia menjadi juru minuman raja pada waktu itu di Babel, rombongan pertama sudah pulang ke Yerusalem. Lalu sebagian dari mereka ada yang datang kembali ke Babel untuk memberitahukan situasi yang ada di sana. Dan situasinya mencekam bahwa pintu-pintu Yerusalem hancur dan di Yerusalem tinggal reruntuhan karena tidak ada lagi yang memelihara kota itu sejak mereka tertawan di Babel 70 tahun lamanya. Seharusnya mendengar berita itu tidak perlu ada persoalan, karena siapalah Nehemia? Nehemia hanyalah seorang juru minuman raja. Tapi justru meski jabatannya, statusnya bukanlah status yang strategis, meski dia bukan siapa-siapa dalam kedudukan sosial dalam hidup orang Israel dan juga di tengah-tengah bangsa Babel, namun dia punya kecintaan dan keprihatinan. Ketika dia mendengar bahwa saudara-saudara sebangsanya orang-orang Israel sedang berada di dalam persoalan, sedang berada di dalam reruntuhan Yerusalem yang pintu-pintu gerbangnya terbakar dan tembok-temboknya yang runtuh, dia bergumul. Meski Nehemia hanya seorang juru minuman, meski Nehemia bukanlah orang yang penting, tapi dia mau bergumul bagi bangsanya. Kenapa Yeremia mau bergumul dan berdoa bagi bangsa Israel? Setelah Nehemia mendengar kabar, hati Nehemia remuk mendengar itu. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara sebangsanya, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan yang sulit. Memahami perasaan saudara kita, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, atau dalam bahasa psikologi disebut empati, ini adalah pekerjaan yang sulit dan rumit. Dan ini akan terlihat ketika seseorang sedang mengalami persoalan dalam hidup, ketika mengalami duka, ketika mengalami bencana dan lain sebagainya. Banyak orang yang berbicara dengan lantang memberikan kata-kata penghiburan. Banyak orang yang lantang berbicara memberikan penguatan. Namun penguatan itu rasanya sepi dan kosong karena tidak dibarengi dengan perasaan mengalami apa yang dialami oleh saudara kita. Dalam beberapa perjumpaan di rumah duka, Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar, kalaulah dengan air mata yang meninggal ini bisa hidup lagi, nangislah kita bersama-sama, katanya kan. Atau kepada yang lain disebutkan, bukan cuma engkau di dunia ini yang pernah kehilangan. Wah, ini seolah-olah dia sedang bilang gak perlu sedih, banyak kok orang yang pernah bersedih juga. Dalam upasa atau umpama Batak malah disebutkan hotang di bebe-bebe, hotang di pulos-pulos, unako madele godang do tudos-tudos. Seolah orang yang sedang bergumul itu sepertinya orang yang berdosa sekali, sehingga disebutkan gak usahlah madele, banyak kok orang yang seperti engkau. Bahkan dalam sebuah perjumpaan di rumah duka pernah begini dikatakan, engkau masih bersyukur inang, engkau masih bisa melihat suami yang kau kasihi ini, katanya. Bagaimana yang lain yang jatuh dari pesawat, yang jenazahnya tidak ditemukan, atau
bagaimana waktu masa COVID yang tidak bisa sama sekali dikunjungi begitu atau disemayamkan. Loh. Seolah-olah dia mau bilang persoalanmu itu enggak lebih parah dari persoalan yang lain, katanya kan. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, sering sekali kita sulit memahami apa yang dialami oleh orang lain. Bahkan ada juga di antara orang-orang percaya, saya bilang, cuman itu aja ya persoalanmu. Aku lebih parah dari itu dulu, katanya kan. Baru cuman gara-gara nggak bisa makan 1 hari, kami dulu pernah 3 bulan nggak makan, katanya. Alah, anak-anakmu itu cuman melawan sedikit, anak-anakku lebih parah dulu dari itu, katanya. Dia nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nilai-nilai empatinya tidak ada lagi. Nah, Nehemia punya kemampuan untuk itu Bapak Ibu. Nehemia ketika dia mendengar berita tentang saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, hatinya remuk dan hatinya hancur mendengarkan berita tentang saudaranya. Dalam kehidupan orang Kristen masa kini Bapak Ibu, masihkah kita menemukan hati kita hancur mendengar kesukaran orang lain? Atau malah kita katakan dalam hati, tauton dosamu deh, kan? Apa itukah kita katakan? Dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita sungguh-sungguh mampu merasakan kesusahan dan kesukaran orang lain? Atau dalam pengertian lain, maukah kita mengambil kesukaran orang lain menjadi bagian kita? Pertama, ini Nehemia mengajarkan kita bahwa dia mau ambil bagian dengan pergumulan orang Israel. Sehingga Nehemia berdoa bagi bangsa Israel. Lalu bagaimanakah Nehemia berdoa? Ada 3 bentuk Bapak Ibu. Yang pertama, Nehemia berpuasa di hadapan Allah. Yang kedua, Nehemia mengaku dosa di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Nehemia berdoa bagi umat Allah. Ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, di sanalah kita mulai mau mendoakan. Jadi Bapak Ibu bukan terbalik, bukan kita doakan dulu baru kita merasakan apa yang dialami. Tapi kita rasakan dulu apa yang dialami oleh saudara kita, lalu di sanalah kita berdoa bergumul untuk keberhasilannya, untuk persoalan yang sedang dialaminya. Nehemia berpuasa untuk itu. Nehemia mengaku dosa, bukan saja dosa-dosanya tapi juga dosa keluarganya. Karena dalam Yesaya 59 disebutkan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan engkau. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia tidak mau mendengar segala seruanmu ialah dosa-dosa. Maka Nehemia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Nehemia menaikkan permohonannya itu kepada Tuhan di dalam doanya. Di dalam doanya dia sungguh-sungguh menaikkan doa untuk damai bagi bangsa Israel. Dia sungguh-sungguh menaikkan doa keselamatan bagi umat Allah. Dia tidak egois memikirkan dirinya sendiri, tapi dia sungguh-sungguh memikirkan kehidupan orang banyak, dalam hal ini umat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, maka pada hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam 3 hal. Yang pertama, Tuhan tidak memandang status sosial seseorang yang mau berdoa. Meski Nehemia hanya seorang juru minuman, tapi kalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain,
ketika dia mau berdoa bagi bangsa Israel, Tuhan mendengarkan doa dan seruan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah tidak memandang status sosialmu ketika engkau berdoa. Dan jangan lagi ada orang Kristen, warga GKPI Bekasi Utara, setelah 24 tahun ini mengatakan, Amang Pendeta, saya enggak pandai berdoa. Kita sudah 24 tahun dipelihara Tuhan. Kalau dari sisi usia ini, usia yang matang, paling tidak sudah tamat kuliah. Jadi umur 24 tahun kita sudah dewasa dan sudah bisa menentukan arah perjalanan kehidupan. Maka warga gereja seharusnya sudah matang dan hidup di dalam doa. Sehingga seharusnya tidak lagi kita menemukan warga gereja, Pak Pendeta, saya ini jarang ke gereja, jadi saya enggak mengerti berdoa. Enggak lagi. Karena kita sudah dewasa, sudah 24 tahun kita disertai Tuhan. Dan kalaupun ada orang yang merasa bahwa dia tidak mampu berdoa, ingatlah, Tuhan tidak pernah memandang status sosial seseorang yang berdoa. Bukan karena dia seorang pendeta maka doanya terus cepat menembus surga. Bukan karena seorang penatua maka doanya terus cepat menembus ke surga, tidak. Tapi siapapun kita yang sungguh-sungguh menaikkan doa bagi orang lain, Tuhan adalah Allah yang mendengar setiap seruan kita. Yeremia 33 ayat 3 menyebutkan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sehingga doa bukanlah kumpulan kalimat dan kata, tapi doa adalah kumpulan iman. Meskipun ada seorang yang pandai dia berkata-kata dan membuat kalimat yang hebat, tapi tanpa iman dan ketaatan kepada Tuhan, itu sama seperti gong yang bergemerincing. Tapi walaupun kata-kata itu tidak dipahami, asalkan dia berangkat dari sebuah iman yang tulus dan berangkat dari sebuah ketaatan, maka Allah mengerti isi hati umat yang berseru kepadanya. Satu waktu ada seorang yang hebat dalam berdoa. Saya sebut hebat karena dia mampu dalam menggabungkan kata dan kalimat menjadi sebuah untayan kata-kata yang menarik hati. Lalu dia tersesat di hutan. Ketika dia tersesat di hutan, lalu dia berdoa, Tuhan, kalau hari ini aku tidak bisa pulang ke rumah, kalau hari ini aku harus mati di tengah hutan ini, kalaupun hari ini di depanku ada harimau yang mau menerkam aku, seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya kepadamu, demikianlah aku menyerahkan hidupku ke tangan. Ini kan manis sekali doanya. Amin. Dia buka mata, lalu kemudian di depannya ada harimau yang siap menerkam dia, lalu dia berbalik dan bilang, Tuhan, aku pura-puranya tadi. Tapi di tempat yang lain ada seorang anak sekolah minggu yang tidak tahu dan pandai menggabungkan kata dan kalimat. Dia belum mengerti bagaimana membuat doa yang panjang, tapi dia ingat guru sekolah minggunya pernah mengajari dia doa makan. Berkatilah makanan ini ya Tuhan, supaya kami sehat-sehat. Amin. Hanya itu aja diajari oleh guru sekolah minggunya. Lalu kemudian dia tersesat di tengah hutan. Dan dia takut sebagai seorang anak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini supaya kami sehat-sehat. Lalu dia buka mata, seketika harimau lari karena harimau bilang, wah ternyata saya mau dimakan sama anak kecil ini, begitu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa bukanlah kumpulan kalimat dan kata, tapi dia adalah kumpulan iman dan ketaatan. Nehemia bukanlah seorang yang hebat dari kalangan imam. Nehemia bukanlah seorang yang berlatar belakang kerajaan. Dia hanya pengantar minuman atau hanya peracik minuman. Atau dalam bahasa anak muda sekarang dia itu baristanya lah. Dialah yang bikin-bikin kopi raja begitu. Atau dalam bahasa yang lebih hina lagi, dia itu budak di kerajaan Babel. Tapi ketika dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan ketika dia mulai menaikkan doa kepada Tuhan di dalam ketulusan dan ketaatan, justru doanya dijawab dan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sehingga di teks-teks selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya dari kitab Nehemia ini, kita menemukan bagaimana Nehemia diizinkan oleh raja untuk membesuk saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, dan Nehemia diizinkan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang kedua firman ini mau mengingatkan kita, janganlah kebal di tengah luka yang ada di sekitarmu. Jangan engkau kebal dengan kebisingan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jangan pura-pura tidak tahu dengan pergumulan yang ada di antara sesamamu. Tapi bangunlah keprihatinan, bangunlah empati di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita bergereja. Kehidupan bergereja sejatinya bukanlah hanya hidup beribadah. Kehidupan bergereja bukanlah hanya hidup bernyanyi dan berdoa. Tapi persekutuan yang hidup menjadi persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga di tengah-tengah perjalanan gereja ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat yang satu harus mampu menguatkan yang lain. Itu sebabnya bagian yang kedua ini saya sebutkan, jangan kebal dengan luka yang ada di sekitar. Kalau engkau pernah melihat ada warga jemaat tetanggamu yang ternyata sudah lama tidak bergereja, coba sapa. Jangan-jangan mereka sedang punya pergumulan yang berat yang harus didoakan. Kalau di tengah-tengah perjalanan persekutuan kita ini ada saudaramu atau warga jemaat yang sedang sakit, jangan pura-pura tidak tahu. Rasakan apa yang dialami mereka dan doakan mereka. Inilah pola persekutuan yang hidup. Pola persekutuan yang membawa gereja semakin bertumbuh ke arah yang semakin baik. Dalam perjalanan sinode GKPI Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bishop GKPI terpilih mencanangkan satu moto, menjadi gereja yang misioner. Tanpa persekutuan yang saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lain, kita tidak akan pernah sampai kepada satu titik gereja yang misioner. Gereja yang misioner ialah gereja yang mau memiliki empati satu dengan yang lain. Sehingga gereja ini bukan saja hanya milik pendiri. Gereja bukan saja milik siswan bulu. Gereja bukan saja milik pelayan. Gereja bukan saja bukan saja dimiliki oleh mereka yang telah lama di sana. Tapi gereja ini boleh menjadi milik semuanya. Karena kitalah GKPI Bekasi Utara itu, bukan yang lain. Sehingga melalui firman ini kita belajar bagaimana Tuhan menganugerahkan 24 tahun gerejanya bagi kita.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, coba tanyakan dalam hatimu, kira-kira 20 tahun lagi masih adakah orang yang duduk di kursi ini? Masih penuhkah gereja ini 20 tahun yang akan datang? Atau jangan-jangan orang sudah mulai enggak percaya lagi kepada Tuhan dan sudah enggak mau lagi percaya kepada gereja? Coba tanya kepada hatimu, kira-kira 20 tahun lagi apa yang terjadi kepada gereja ini? Karena setelah 24 tahun gereja ini berdiri, dari dua keluarga yang memikirkan berdirinya sebuah wadah lembaga gereja di tengah-tengah lingkungan kita Bekasi Utara ini, sampai ke 24 tahun, ada perkembangan pertumbuhan yang signifikan. Lalu ke 20 tahun yang akan datang, perkembangan dan pertumbuhan yang signifikankah yang akan kita dengar, atau malah kemerosotan yang akan kita dengar? Tanggung jawab siapakah itu? Itu semua tanggung jawab kita, karena kita semualah GKP Bekasi Utara ini. GKP Bekasi Utara bukanlah pendirinya, GKP Bekasi Utara bukanlah pelayannya, GKP Bekasi Utara bukanlah jemaat-jemaat yang telah lama, tapi kita semualah GKP Bekasi Utara. Itu sebabnya mensyukuri penyertaan Tuhan 24 tahun bagi gerejanya saat ini membawa kita kepada sebuah refleksi iman, bagaimana Tuhan memelihara, menumbuhkan pelayanan dan membimbing gerejanya sampai saat hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari riwayat singkat yang dibacakan, yang kita dengar pada hari ini tentang gerejanya, saya mengkalkulasi dengan cepat, mesin ini terus berputar dengan cepat. Ternyata lebih dari 1,5 M diperjuangkan oleh gereja ini supaya kita bisa duduk tenang beribadah dengan penuh sukacita pada saat hari ini. Itu materi yang kelihatan, emosi yang naik turun, kesabaran yang diuji, musim yang berganti, bahkan orang-orang yang mencintai gereja ini yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Betapa gereja ini sungguh-sungguh Tuhan pelihara dan sertai. Tanpa penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi gereja ini, siapakah kita?